Halo, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niscaya Hia MSI. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi ilmu komunikasi, yang dimana mata kuliah itu adalah komunikasi massa. Pada kesempatan ini juga tujuan saya untuk memaparkan mata kuliah tersebut untuk kinerja saya sebagai seorang dosen pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yang singkatannya D adalah delivery, I adalah interaction, dan A adalah assessment. Delivery adalah bagaimana saya akan menyampaikan mata kuliah komunikasi massa kepada mahasiswa dalam proses perkuliahan. I yang merupakan interaction adalah bagaimana saya berinteraksi, menjalin interaksi dengan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Dan A, assessment, adalah bagaimana saya menilai dan mengukur mahasiswa secara objektif dalam proses perkuliahan. Sebelum saya menjelaskan apa itu DIA, izinkan saya memaparkan mata kuliah komunikasi massa ini. Mata kuliah komunikasi massa ini memiliki 2 bobot SKS teori dan diambil oleh mahasiswa semester 4. Mata kuliah komunikasi massa ini membahas mengenai proses komunikasi massa, sumber komunikasi massa, jenis media massa, isi media massa, khalayak dan efeknya bagi khalayak, peran media dalam ranah komunikasi massa, serta apa artinya dunia media digital bagi perkembangan komunikasi massa terkini. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mempelajari komunikasi massa antara lain: mampu memahami pentingnya komunikasi massa, mampu memahami hakikat komunikasi massa, mampu memahami proses perkembangan komunikasi massa, mampu memahami model-model komunikasi massa, mampu memahami tentang teori-teori komunikasi massa, mampu memahami etika komunikasi massa, mampu memahami hambatan komunikasi massa, mampu memahami efek komunikasi massa, mampu memahami hubungan media massa dan pemerintah. Selanjutnya, untuk aspek delivery, yaitu apa yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa pada mata kuliah komunikasi massa ini. Sebelum saya menjelaskan apa yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa, tentunya saya pada mata kuliah komunikasi massa ini membawakan materi pembelajaran berbasis capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah komunikasi massa ini yaitu hakikat komunikasi massa, perkembangan komunikasi massa, model-model komunikasi massa, teori-teori komunikasi massa, etika komunikasi massa, hambatan komunikasi massa, efek komunikasi massa, hubungan media massa, dan pemerintah. Dari capaian pembelajaran lulusan kemudian diturunkan menjadi
capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah disusun oleh saya, dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa ini, antara lain yang pertama, mampu memahami media massa dalam ranah sejarah, ekonomi, politik, dan budaya. Mampu memahami tentang aspek bisnis media massa dan pengaruh komersialisme. Mampu memahami tentang teknologi media yang berkembang dan isu serta tren yang relevan. Mampu memahami berbagai jenis media massa sesuai isu perkembangan media terkini. Mampu memahami teori komunikasi massa dikaitkan dengan praktik media massa dalam sistem komunikasi massa di Indonesia, di mana 16 kali pertemuan teori sudah termasuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan kepada mahasiswa pada mata kuliah komunikasi massa di proses perkuliahan dan proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, kita akan membahas aspek interaction, di mana interaction ini menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi kepada mahasiswa. Di dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah komunikasi massa, secara prinsip interaksi yang saya gunakan kepada mahasiswa di dalam kelas dengan berbasis student-centered learning. Student-centered learning merupakan metode yang mengedepankan partisipasi aktif dari mahasiswa itu sendiri dalam proses pembelajaran mata kuliah komunikasi massa. Adapun teknik interaktif dalam penerapan interaksi di tengah materi, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa agar dapat menilai sejauh mana mahasiswa memahami materi yang telah saya sampaikan. Selain itu, saya menggunakan metode small group discussion, menyelesaikan kasus yang telah didapatkan secara kelompok kecil untuk bisa diselesaikan secara bersama-sama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, aspek assessment, di mana aspek ini merupakan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi massa. Di awal perkuliahan, saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa poin-poin penting penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa tersebut, di mana 3 aspek penilaian ataupun 3 aspek asesmen untuk menilai kemampuan mahasiswa di mata kuliah komunikasi massa. Yaitu yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif ini untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa yang saya gunakan melalui ujian tertulis yaitu UTS dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%. Yang kedua, aspek psikomotorik, di mana aspek ini menilai sikap dan tingkah laku mahasiswa selama proses pembelajaran di kelas yang dilakukan dengan life skill dengan bobot 50%. Dan yang ketiga, aspek afektif, di mana mahasiswa yang saya beri penilaian dan menuntut mahasiswa mampu berkolaborasi. Aspek afektif di mana mahasiswa yang saya nilai mampu berkolaborasi dengan tim dan menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan komunikasi massa.
Adapun poin-poin ini merupakan kontrak belajar yang diupload di Sistem Informasi atau SIAKAT Universitas Sari Mutiara Indonesia. Selain itu, pengukuran kinerja masih didasarkan pada subcapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Sekali lagi, hal ini sudah disampaikan kepada mahasiswa di awal pertemuan dengan mahasiswa dalam proses perkuliahan, sehingga harapannya mahasiswa mampu menjalani proses perkuliahan dengan baik, dan hal ini disampaikan secara transparan dari mana kriteria penilaian untuk mata kuliah komunikasi massa. Demikian 3 aspek yang sudah saya paparkan terkait mata kuliah komunikasi massa, mulai dari D, delivery, I, yaitu interaction, dan A adalah assessment. Setelah ini, saya akan menyajikan video proses pembelajaran secara real kepada mahasiswa melalui platform teknologi Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Nah, gimana kabar kalian, sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, kita belajar tentang kuliah komunikasi massa. Tepatnya tema kita hari ini adalah etika komunikasi massa. Sekarang saya akan coba share materi kita. Oke, apakah share saya nampak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang etika komunikasi massa. Jadi mungkin kalian pernah mendengar etika. Etika itu di mana-mana ada ya. Misalnya etika bahasa, etika public relation. Nah, sekarang etika komunikasi massa. Coba menurut kalian itu etika komunikasi itu seberapa penting sih menurut kalian? Ayo. Penting nggak etika komunikasi itu dipelajari? Iya, Bu. Sangat penting, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Sisi Nilia, kemarin kami Sinilia ini kan sering apa nih, bikin liputan. Menurut Sinilia ini dalam membuat apa itu perlu nggak etika komunikasi itu? Penting nggak? Halo Sinilia. Iya, Bu. Menurut Sinilia itu etika komunikasi itu penting? Oke, sepertinya Sinilia kurang apa ya, kurang fokus ya. Baiklah, kita sekarang masuk ke materi kita ya. Jadi salah satu etika komunikasi massa itu adalah salah satunya adalah tanggung jawab media, yaitu tanggung jawab mempunyai implikasi positif di mana media akan berhati-hati dalam meliput, menulis, menyiarkan, atau menyebarkan informasi. Jadi, seorang jurnalis atau wartawan harus memiliki tanggung jawab dalam pemberitaan apapun yang ia siarkan. Jadi, kalau misalnya suatu saat kamu ingin meliput sesuatu, misalnya Sisi Nilia nih sering meliput ya, nah dia harus bertanggung jawab dengan apa yang disampaikannya. Tidak boleh asal menyampaikan aja, ya nggak boleh nanti saya sampaikan aja, mungkin dia dengar gosip-gosip itu disampaikan, tidak boleh. Jadi kita harus bertanggung jawab. Nanti karena gini, pada saat misalnya si Flori nih, dia mau liput nih ya kan, dia menyiarkan, bisa nanti pihak yang dirasa kok nama saya dibawa ya, nanti dia menanyakan mengkonfirmasi ke Flori. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab. Apapun yang kamu beritakan, apapun yang kamu siarkan, itu harus benar-benar harus ada faktanya, nggak boleh cuman dengar-dengar gosip-gosip ya. Oke, nah kedua adalah kebebasan pers. Jadi kebebasan pers ini bukan berarti bebas tanpa batas dalam menyampaikan informasi, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi mungkin kalau kalian berpikir kebebasan pers, jadi kita bebas ya gitu.
Memang kita semua bebas sih, kalau apalagi wartawan, dia itu bebas memberitakan apa aja. Tapi tidak berarti bebas suka-suka. Seperti saya katakan tadi, kita harus bertanggung jawab. Misalnya ada berita, bisa kita siarkan, tapi itu tidak boleh melanggar kode etik jurnalistik itu sendiri. Nah, itulah dia. Nah, etika isi media, ini paling penting. Jadi, jurnalis itu harus bebas dari kepentingan. Ia mengabdi kepada kepentingan publik atau umum, walau pada kenyataannya pers tidak akan pernah lepas dari kepentingan-kepentingan politik, bisnis, dan pemilik. Ini terkadang dalam kehidupan sehari-hari ini dilema nih pada jurnalis. Kenapa? Karena seorang jurnalis itu kan kadang dia di bawah instansi yang swasta ya, itu memiliki pemilik saham ya. Nah, otomatis kan dia pasti ada dong, misalnya, aduh nanti kalau saya menyebarkan luaskan ini kan apanya bos saya, kan ada gitu kan. Nah, aturannya itu sebenarnya itu tidak boleh, apapun berita harus disebarluaskan. Tetapi memang sih pada kenyataannya itu akan terjadi. Tapi kita sebagai wartawan harus memegang teguh apapun berita, memang berita itu harus diberitakan kepada khalayak umum, itu memang harus kita beritakan. Oke, jadi nanti kamu nanti misalnya disuruh meliput nih, tiba-tiba si Similia nih dia kerja di perusahaan X kan, tiba-tiba perusahaan X ini ada masalah gitu kan, tapi dia nggak berani nih, padahal itu udah heboh nih ya kan, ya pintar-pintar kamu bagaimana kamu memberikan berita itu, oke? Tapi memang kalau kita lihat dari TV-TV kan ada itu kan yang misalnya di bawah siaran ini, kalau itu udah berhubungan dengan berhubungan dengan kampusnya, dengan kinerja apanya, maka dia kadang orang itu tidak memberitakan. Kalian perhatikan nggak? Kan ada kan di TV-TV misalnya TV apa gitu. Oke? Nah, itulah dia. Nah, ada beberapa ukuran normatif yang dijadikan pegangan oleh pers atau media, yaitu satu, seorang jurnalis sebisa mungkin harus menolak hadiah alias amplop. Nah, ini paling penting. Terkadang dalam dunia nyata, wartawan itu, terkadang kan ada namanya salam tempel ya. Misalnya nih, si Flori ini nanti suatu saat, nanti dia makasih ya, atau misalnya tolonglah liput ini, dia ngasih nih, ya kan. Nah, kalau dia seorang jurnalis yang baik, itu dia harus menolak apapun itu, tidak boleh diterima. Itulah kode etiknya. Ya, nanti kalau misalnya kalian menjadi jurnalis gitu ya, jangan nanti ada yang salam, makasih ya kamu terima. Ya, itu ada kode etiknya. Ya, nanti kita akan belajar kode etik di pertemuan yang berikutnya. Jadi itu harus dijaga. Nah, kedua adalah seorang jurnalis perlu menghindari keterlibatan dirinya dalam politik. Ini udah jelas. Jadi seorang jurnalis itu tidak boleh terlibat dalam politik. Nah, tidak menyiarkan sumber individu jika tidak mempunyai nilai berita. Ini juga, pada saat kamu menaikkan sebuah berita, kamu harus tahu ini berita ada nilainya nggak untuk masyarakat. Misalnya nih, ada berita, seorang anak jatuh di menabrak beca, kan gitu. Kamu harus berpikir, ini kalau berita saya angkat, ini perlu nggak sih? Kan gitu. Apa manfaatnya ke masyarakat? Ya kalau manfaatnya kurang bermanfaat, ya ngapain ya kan? Tapi kalau bermanfaat menurut kamu, oh mungkin kalau dibuat kayak gini, ini bermanfaat nih untuk orang tua agar bisa menjaga anaknya. Itu bisa kamu gunakan. Nah, reporter atau jurnalis wartawan harus mencari berita yang benar-benar melayani kepentingan publik, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ini udah jelas. Tadi saya sudah bilang kalau misalnya kita itu harus memberitakan hal yang memang berhubungan dengan masyarakat, bukan yang misalnya kepentingan Flori nih, oh saya harus mengap ini nih, biar saya terkenal, enggak ya. Jadi ini harus bermanfaat dengan masyarakat. Oke, sekarang seorang reporter, jurnalis, atau wartawan harus dalam tugas jurnalistiknya berpegang pada kode etik kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Ini seperti yang katakan tadi, setiap wartawan itu memiliki kode etik, ya kan? Jadi kamu harus berpegang teguh pada kode etik wartawan. Kenapa? Dengan begitu kamu akan, kalau kode etik itu kan ada sumpah-sumpahnya, ada misalnya pasalnya gitu. Makanya kita harus bekerja sesuai dengan kode etik yang ada. Tugas reporter adalah menyiarkan berita sesuai fakta atau peristiwa yang terjadi. Ini paling penting. Jadi seorang
jurnalis itu harus menulis itu berita itu memang fakta yang terjadi. Dan terakhir adalah harus menghindari praktik plagiarisme. Jadi nggak boleh plagiat ya. Nanti kalau kalian rasa udahlah beritanya si Flori saya pakai aja lah menurut si Sinilia ya kan, itu kan plagiat ya kan. Nah itu tidak boleh. Baik, untuk saat ini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada Bu, izin Bu. Oke, coba si Xmin, pertanyaannya apa Xmin? Bu, tadi kan Ibu bilang seorang jurnalis sebisa mungkin menolak hadiah atau alias amplop kan Bu. Nah jadi jika jurnalis itu tidak boleh menerima amplop, jadi jurnalis itu dapat upah dari mana Bu? Oh iya, pertanyaan bagus sekali. Jadi kan misalnya tadi saya katakan bahwa seorang jurnalis itu dilarang untuk meminta menerima amplop ya. Nah itu pertanyaan bagus tuh. Jadi kalau dia nggak bisa menerima amplop, terus dapat dari mana dong uangnya? Dari mana dong gajinya ya kan? Nah kan kalau wartawan itu kan dia di bawah sebuah instansi juga. Sama seperti saya di bawah yayasan mana, begitu juga. Jadi wartawan itu tidak perlu takut, nanti saya nggak digaji nih. Enggak, jadi setiap wartawan yang bekerja, dia adalah ada di bawah sebuah instansi. Jadi tiap bulan dia pasti dapat bonus, dapat apa, bagaimanalah perjanjian antara dia dengan instansi tersebut. Oke? Pas, Xmin? Pas Bu, makasih Bu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan, silakan. Nggak ada? Baik, kita lanjut ya. Nah, ketepatan dan objektivitas. Yaitu ketepatan dan objektivitas di sini berarti dalam menulis berita, wartawan harus akurat, cermat, dan diusahakan tidak ada kesalahan. Objektivitas yang dimaksud adalah pemberitaan didasarkan fakta-fakta di lapangan, bukan opini wartawan. Ini paling penting. Terkadang wartawan memberikan sebuah berita itu tergantung opininya, ya kan? Misalnya nih, ada tentang bencana alam. Wartawan itu nggak ke situ tuh, tapi ditanya sama kawan apa, ditambahinya lah. Nah itu kan udah melanggar. Jadi nanti kalau kamu mau meliput, ya kamu harus ke situ sesuai dengan fakta. Tidak boleh, enggak, harus. Oh berarti faktanya ini. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu lihat pas apa, ya itu kamu beritakan. Jangan ada yang namanya ditambah atau dikurangi. Nah, oleh sebab itu harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, kebenaran adalah tujuan utama. Ini udah jelas ya. Jadi segala sesuatu yang kita beritakan itu harus benar-benar terjadi. Maksudnya nggak boleh dikarang-karang. Objektivitas dalam pelaporan berita merupakan tujuan lain untuk melayani publik. Nah, tiada maaf bagi wartawan yang melakukan ketidakakuratan dan kesembronoan dalam penulisan atau peliputan beritanya. Kalian mungkin pernah nonton berita ya, kadang ada wartawan ketahuan kan dia membuat sesuatu yang ini apa loh, bukan fakta. Nah, apa yang terjadi? Itu wartawan pasti udah tidak dipakai lagi, ya kan? Pasti dia tidak dipercaya lagi, siapapun. Jangankan wartawan, kalau misalnya saya pun sama si Flori, ketahuanlah saya berbohong sama si Flori, pasti Flori itu udah nggak percaya lagi, paling dia mempercaya paling 50%. Nah, begitu. Begitu juga dengan wartawan. Jadi kalau kamu nanti kerja, bekerjalah dengan sesuai etika yang ada. Oke? Nah, headline yang dimunculkan harus benar-benar sesuai dengan isi yang diberitakan. Ini paling penting nih, headline kan. Kadang kita, kalau wartawan, pernah nggak kalian baca judul dengan isi itu berbeda? Ya kan? Nah, itulah dia. Nanti kadang ditulisnya kan, gini katanya. Selain kalau baca gini, terjadi kebakaran di negara X, nomor 11 sangat menakutkan. Padahal nyampe kita cuma nomor 10, kan gitu. Kita mana nomor 11 tadi, kan gitu. Itu sebenarnya tidak bagus ya, itu menipu pembaca ya kan. Nah, artikel khusus atau semua bentuk penyajian yang isinya berupa pembelaan atau kesimpulan sendiri, penulisnya harus menyebutkan nama dan identitas dirinya. Jadi kalau misalnya kamu membuat sebuah artikel, misalnya menulis nih ya kan kita harus menulis nama kita. Ini namanya Sinilia, penulisnya siapa, jadi jelas. Jadi tidak ada yang namanya nanti nggak tahu siapa penulisnya. Itu artinya dia menulis tidak bertanggung jawab. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, stop dulu ya. Oke, ada pertanyaan seputar materi kita hari ini? Sepertinya sudah jelas ya? Baiklah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, kita masih ada GCR, silakan nanti kita bertanya di GCR. Jangan lupa selesai ini, jangan lupa absen ya. Demikianlah PDD UKTPT saya di bidang pengajaran.
pada mata kuliah komunikasi massa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan.